الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه. Alhamdulillah, masyaallah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia serta hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di mana dengan nikmat tersebut Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka semata-mata mencari ridhonya, yaitu tahsinul Quran, mempelajari cara bagaimana membaca Al-Quran atau dikenal dengan ilmu tajwid. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, radhiyallahu anhum warḍa'an. Dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala amin ya rabbal alamin. Kita mulai kajian kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya, pada hari ini merupakan muqaddimah, pendahuluan dalam kita mempelajari satu bidang ilmu secara utuh, yaitu kali ini tentang ilmu tajwid. Jadi Imam Allah Azza wa Jalla di dalam mempelajari ilmu ada 10 paling tidak yang harus kita pahami. Ilmu apa saja itu? Jadi 10 pokok-pokok dasar ilmu. Kalau kita menguasai memahami 10 pokok-pokok ini, maka insya Allah kita akan ahli di dalam ilmu tersebut. Apakah fikih, apakah ilmu tajwid, apakah ilmu hadis, Al-Quran, dan lain sebagainya. Syekh Sofyan mengatakan, Inna mabadi kulli fannin asyrah, al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah, wa fadluhu wa nisbatu wal waqi'u lismul istibdalu hukmu syari'ah. Masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jaza syarafa, wa man daral jami'a jaza syarafa. Kata Syekh Sofyan, ada 10 asas, 10 dasar di dalam kita memahami ilmu. Apa 10 dasar itu? Ini sebagai mukaddimah, biar kedepannya kita tahu apa yang mau kita pelajari ini. Yang pertama yaitu al-haddu. Al-haddu itu definisi. Ini penting ya. Definisi. Apa itu definisi? Pengertian. Pengertian. Jadi kalau kita mau belajar fikih, kita harus tahu itu apa pengertian fikih. Kalau kita mau belajar tajwid, kita harus tahu apa itu pengertian tajwid. Kenapa? Karena ini sangat penting, sehingga kita tidak salah arah. Jangan sampai kita belajar fikih yang dipelajari ternyata bukan fikih. Maka harus kita pahami. Al-haddu, kemudian wal mawdu'u. Mawdu' ini pokok bahasa. Jadi nanti ilmu tersebut membahas apa? Itu al-mawdu', nanti yang kita jelaskan apa pokok bahasa ilmu tajwid. Kemudian samroh, samroh itu faedah, manfaat. Manfaat kita belajar tajwid. Karena yang mau kita pelajari tajwid berarti buah atau manfaat dalam belajar tajwid. Kenapa kita harus tahu manfaatnya? Supaya kita semangat, manfaat. Karena manusia ini selalu mencari manfaat, Jadi bapak belajar tajwid itu apa? Apakah untuk
cukup sebatas baca, apakah sebatas ya mau jadi kori atau jadi apa, harus tahu manfaatnya. Kalau kemudian fadluhu itu keutamaannya apa? Keutamaan di dalam belajar. Kalau kita belajar apa? Tajwid. Ya, nah ini udah berapa? Al-haddu wal mawdu'u wa fadlu. Sekarang yang kelima, nisbah. Nisbah itu hubungan ilmu tajwid dengan ilmu yang lain. Ya, hubungan atau nisbah. Ya, nanti ilmu tajwid itu dinisbatkan ke mana? Ya, dinasabkan ke mana? Disandarkan dihubungkan ke mana ya? Ya. Nah, itu nisbah. Kemudian al-wadi', penemu. Siapa penemunya? Kemudian ismu, ilmu. Ismu itu nama. Apa nama ilmu yang dipelajari? Nah, namanya yang kita pelajari ilmu apa? Tajwid. Maka namanya tajwid. Kalau kita belajar fikih, berarti nama ilmu yang dipelajari itu apa? Fikih. Ya. Ismu. Kemudian al-istinbad. Al-istinbad itu sandaran, ya, sandarannya. Ilmu tersebut sandarannya apa? Landasannya apa? Ya, sehingga kita harus mempelajarinya. Kemudian hukum syar'i, apa hukum mempelajarinya? Apa hukum mempelajarinya? Kemudian yang terakhir masail. Masail itu permasalahan apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Ya, permasalahan masail. Ya. Maka kata Syekh, wal ba'du bil ba'di tafa, siapa saja yang memahami sebagian yang 10 tadi, ya, sebagiannya saja kita pahami itu sudah cukup. Tapi kalau kita memahami 10 tadi dengan sempurna, maka dia akan meraih kemuliaan. Inilah yang disebut dengan ahli. Ya, maka dia akan jadi ahli 10 itu. Jadi kenapa ini penting kita jelaskan? Supaya kita mengetahui ya sumber ilmu apa. Karena kan kita belajar fikih tapi ya lompat sana lompat sini, ya kan, kita belajar Al-Quran lompat sana lompat sini. Jadi ilmu apapun yang Bapak pelajari 10 ini harus jadi pegangan. Sebagian saja pun Bapak tahu, alhamdulillah. Ya, bisa kita tahu hukum mempelajari apa, ya kita tahu definisinya apa, pengertiannya apa, sumbernya apa. Kita tahu, maka insya Allah kita sudah bisa menguasai ilmu. Tapi kalau kita tahu 10-10-nya tadi, ilmu apapun kita pelajari, maka kita akan jadi ahli. Ya, kita jadi ahli. Kemudian Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk yang pertama, definisi. Karena yang kita pelajari tajwid, maka kita harus tahu definisi tajwid. Ya, tajwid berasal dari jauh kata jawara yujawiyu, jawara yujawiyu. Masdarnya tajwidan. Tajwidan. Jawara yujawiyu, jawara fi'il madhi. Kalau belajar bahasa Arab kan, yujawiyu fi'il mudhari. Tajwidan masdar. Tapi kan harus belajar bahasa Arab lagi ya. Jadi memang ilmu itu saling berkait. Dia sama maknanya dengan hasana yuhassinu. Hasana yuhassinu.
yuhassinu. Masdarnya tahsinan. Nah, makanya kalau sebut tahsin sama tahsin sama tajwid tahsinan. Nah, artinya apa? Kedua-duanya ini apa artinya? Membaguskan, ya, membaguskan. Nah, ini definisi secara bahasa, ya, secara bahasa. Nah, ya, misal kita mau bahas apa? Membahas fikih, secara bahasa fikih itu apa, Pak? Ya, nanti baru secara istilah, ya. Nah, jadi secara bahasa artinya membaguskan. Berarti kalau kita belajar tajwid tujuannya apa? Membaguskan. Apa yang membaguskan? Bacaan. Karena kan tajwid itu bukan teori, bukan hanya teori, tapi tujuannya untuk baca Al-Quran, ya, tajwid, ya. Nah, hasanah itu tahsin sama. Jadi kalau kita Bapak suruh belajar tahsin sama saja, belajar tajwid sama. Karena intinya ketika nanti Bapak belajar harus siap bacanya baguskan. Aku mau belajar, tapi aku tak mau dikoreksi-koreksi, tapi salah masuk. Karena kalau sudah belajar tajwid harus siap dikoreksi lah. Namanya mau dibaguskan. Makanya kadang ada orang belajar tajwid ketika dikasih tahu bacaannya salah, besok nggak datang lagi. Nah, artinya bukan belajar tajwid, ya kan? Nah, maaf kalau orang mau belajar nyanyi, ada nggak sekolah vokal, ya kan? Mulu, ya, diajarkan vokal, gitu ya. Nah, berarti secara bahasa membaguskan, ya. Ini suatu pekerjaan ada orang yang akan membaguskan, ada orang yang akan dibaguskan, ya. Nah, makanya kalau kita ngaji sama saya kan saya dibaguskan, ya, dibaguskan. Nah, karena ini berhubungan timbal balik, ya, timbal balik, ada orang yang membaguskan, ada orang yang dibaguskan, maka butuh kesabaran. Namanya mau dibaguskan, ya, sabar. Guru pun harus sabar, murid pun harus sabar. Maka kalau guru ngaji kan berjam-jam duluan obat ini, ya. Kalau ngaji dulu adalah siap perbuatan. Nah, ya kan? Dulu, ya, membaguskan. Nah, baik, secara istilah ini secara syar'i, ini yang sebenarnya, ya, istilah ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ini penting, ya, secara istilah ini. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqahu. Jadi secara bahasa tajwid, secara istilah tajwid itu ikhraj itu apa? Mengeluarkan akan mau dicatat terjemahannya dulu. Jadi secara istilah tajwid ialah, ya, mengeluarkan setiap huruf
mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, buka kurung makhraj, ya, makhraj, 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 mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, dari tempat keluarnya, ma'i'ta ini disertai dengan memberikan, disertai dengan memberikan hak-hak huruf, hak-hak huruf, hak-hak huruf dan mustahaknya. Hak dan mustahak ini beda ya. Nanti kita jelaskan hak dan mustahaknya. Saya ulangi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya disertai dengan memberikan hak-haknya, hak maksudnya hak hurufnya, wa mustahak dan mustahaknya, ya, dan mustahaknya. Nah, dari sini jelaskan bahwa belajar tajwid itu intinya apa? Kita mampu untuk mengeluarkan huruf secara benar, mengeluarkan huruf secara benar. Masa Ustaz, ya, mengeluarkan huruf harus dipelajari? Apakah bisa? Ya. Nah, jadi belajar tajwid ini sebenarnya mudah. Modalnya apa? Bisa bercakap aja, bisa bersuara. Jadi semua ada yang bisa. Nggak ada, nanti akan bisa itu, ya. Nah, berarti semuanya bisa, tinggal menempatkan hurufnya saja. Nah, yang tadi yang mungkin menempatkan huruf ain itu, nah nanti diajari tempatnya oh tempatnya di tengah, melepaskan kita. Pentingnya kita belajar tajwid, ya. Jadi mengeluarkan setiap huruf, ya, dari tempat keluarnya disertai dengan memberikan hak-hak dan mustahak. Ini tadi yang pertama ya, dari 10 tadi baru pertama. Apa lagi? Al-haddu. Definisi. Dari definisi ini bisa nggak kira-kira dibayangkan gambarannya? Bisa ya? Jadi ya, itu penting. Poinnya apa? Definisi ilmu tajwid, ya, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya, ya. Nah, berdoa azza wa iyyakum, ya. Jadi ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf. Ada berapa huruf yang dikeluarkan tuh? Ada berapa huruf? 29, ya. 29 huruf. Ada yang mengatakan 28, nggak masuk alif, ya. Nah, yang berapa yang keluar adalah 29, ya. Dari makhrajnya ada berapa makhrajnya? Secara umum ada 5. Secara umum ada 5, ibaratnya rumah, ya. Secara umum, skala besarnya umum rumah lah, ya. Jadi rumah tempat keluar huruf ini ada 5. Masing-masing rumah itu ada kamarnya. Di setiap rumah ada kamar-kamarnya. Nah, nanti secara khusus ada 17. Ini secara khusus, ya. Jadi secara umum tempat keluarnya 5, secara khusus ada 17. Disertai dengan hak-haknya. Apa yang dimaksud hak-hak huruf? Yaitu sifat yang melekat pada huruf. Nah, ini hak, ini sifatnya.
sifat lazimah misalnya, ya, sifat lazimah. Sifat lazimah itu sifat yang harus ada pada huruf tersebut. Kalau dia nggak ada, maka rusak hurufnya, terjadi kesalahan. Ya, seperti manusia ini kan yang harus ada dalam diri kita baru dikatakan manusia. Jantung, ya kan, paru, lambung. Nah, kalau nggak ada itu, maka dia tidak disebut manusia. Gimana maksud manusia? Jantungnya nggak ada, yang mati, ya kan? Nah, jadi yang melekat, sifat yang melekat, ya. Nah, contoh huruf kaf misalnya, sifat di antara sifat lazimahnya kan ada sifat hams. Apa itu? Mengalir nafas, ya, maka harus ada terdengar nafas ak, ya. Nah, itulah angin hams. Kalau nggak ada ak, Allah rusak hurufnya, tidak sempurna. Nah, itu lazimah, harus ada pada huruf tersebut. Makanya harus kita kuasai nanti, ya. Kemudian apa? Mustahak. Mustahak itu sifat tergantung kondisi, ya. Sifat tergantung kondisi. Ini tergantung kondisi. Nah, ya, tergantung kondisi. Contoh, kalau kafnya nanti kaflah, ya, kafnya nanti jumpa dengan bermati, maka dia sifatnya nanti apa? Hukumnya ikhfa, ya kan, disamarkan. Minkum, ya kan, bisa berubah, ya, karena bertemu dengan kondisi keadaan yang lain, ya. Ini namanya mustahak, ya. Tapi kalau lazimah ini harus, macam mana bentuknya, dia harus ada, itu ya. Jadi gambarannya mengeluarkan setiap huruf hijaiyah tadi, huruf hijaiyah, ya, dari tempat makhrajnya, tempat keluar hurufnya, disertai dengan haknya dan mustahaknya. Baik, ya, kita tuntaskan untuk hari ini, ya, 10 ini. Jadi sehingga pertemuan akan datang, insyaallah mudah-mudahan bukunya nanti sudah dicetak, ya. Nah, saya cetak kemarin 30 habis, ini saya cetak lagi 50. Karena di Tanjung Balai kita bahas ini, ya, bahas tajwid juga. Mudah-mudahan nanti bisa kita sisihkan di sini, ya, supaya nanti ada panduan, ya, panduan hasilnya ada, enggak hanya sebatas teori saja. Dan kemudian untuk menghemat waktu kita, ya, menghemat waktu, memudahkan kita untuk belajar. Baik, yang kedua al-mawdu'. Mawdu' itu pokok pembahasannya. Jadi pokok pembahasan ilmu tajwid mencakup kalimat Al-Quran, ya. Jadi pokok pembahasan ilmu tajwid itu mencakup kalimat Al-Quran dengan mentajwidkan bacaannya, ya. Jadi mencakup kalimat Al-Quran dengan mentajwidkan bacaannya. Inilah pokok pembahasan, ya. Makanya nanti kalau ini kita pahami, nanti, ya, contoh-contoh di dalam belajar tajwid nanti rata-rata ayat Al-Quran, ya. Nah, udah dapat, maka tergambar pikiran berapa nanti, ya, yang akan dibahas nanti adalah kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Artinya lafaz-lafaz atau kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran, ya. Nah, berarti kalau hal yang demikian nanti siap-siaplah bawa Al-Quran juga. Karena sini sudah banyak Quran namanya tadi rumah Quran. Rumah Quran, ya, banyaklah Al-Quran yang boleh buka banyak lagi. Nah, ini kita ambil habisnya tadi total lagi juga, ya kan? Nah, tidak apa-apa capek-capek Al-Quran karena kita belajar di rumah Quran. Itu, ya, pokoknya, ya. Yang ketiga
Apa sih manfaat kita belajar ilmu tajwid? Yang pertama, hifzul lisan 'anil khata' wal lahan 'inda tilawatil Qur'an. Menjaga lidah dari kesalahan. Menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi ada 3 manfaatnya. Yang pertama, menjaga lidah dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jangan sampai kita baca Alhamdu, kita baca Alhamdu, ya kan? Alamin, kita baca Alamin, atau kita baca ngalamin. Kan bisa beda-beda lagi kan. Jadi jangan sampai salah keliru kita di dalam membaca. Yang kedua manfaatnya yaitu al-muhafadzatu ala asalatil Quran, menjaga keaslian Al-Quran, menjaga keaslian Al-Quran, menjaga keaslian Al-Quran. Saya mau tanya, keaslian Al-Quran itu, aslinya Quran itu apa? Bunyi, ya kan? Kan Nabi mendapatkan Al-Quran dari mana? Malaikat Jibril. Ada nggak tulisannya atau suara yang didengar Nabi? Suara. Nah, suara yang dibacakan oleh malaikat Jibril itulah yang didengar Nabi dan itulah yang ditiru oleh Nabi. Jadi jangan Bapak bayang dulu udah ada ikhfa, ada izhar kan? Munculnya ikhfa, izhar itu hukum-hukum bacaan dari ini matnya panjangnya 4 harokat ini itu dari bunyi. Ya. Nah, namanya riwayat. Ya, makanya nanti ada sanad riwayat, talaki. Harus talaki dengan gurunya yang juga punya sanad dari gurunya sampai kepada Rasul. Itu apa? Menjaga keaslian Al-Quran bunyinya. Ya, nah, bunyi ha seperti apa? Ha dari mana dapat? Dari guru mana? Dari guru sampai ke Rasul sampai ke malaikat Jibril. Jadi nggak bisa sembarangan kita membunyikan huruf-huruf kalau kita tidak ada riwayatnya. Ya. Nah, jadi untuk menjaga keaslian Al-Quran, Nabi membacakan kepada siapa? Kepada para sahabat. Makanya dulu ada kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang membacakan surah At-Taubah ayat 60 saja. Inna as-sadaqatu lil fuqara wal masakin, lil fuqara wal masakin. Dibacanya cuma 2 harokat. Padahal lil fuqara itu dibaca 4 atau 5. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Bukan seperti itu yang didengar dari bacaan Nabi. Tapi apa? Hendaklah panjangkan lil fuqara-nya. Jadi banyak lil fuqara wal. Jadi dari mana sahabat bisa seperti itu? Karena mereka mendengar bacaan Nabi. Ya, oke. Masuk anak. Masuk ya. Jam 4 Jadi nggak ada ngajarin. Lakot aja. Ya kan? Atau di sini sudah lanjut? Ya. Jadi apabila sudah dibacakan Al-Quran, ikutilah bacaannya, ya kan? Nah, kalau sudah dibacakan, ikutilah bacaannya. Jika qara'nahu fattabi Qur'an. Ya. Kalau apa yang kami bacakan, maka ikutilah bacaannya. Jadi untuk menjaga keaslian Al-Quran.
ya dari sisi riwayatnya, ya. Kemudian apalagi yang terakhir, ibtighai thawabi minallah taala, mengharapkan pahala dari Allah. Inilah manfaat yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu nanti Bapak ditanya orang, apalah manfaat kamu belajar tajwid itu? Nah, tiga yang manfaatnya. Yang pertama dari apa? Ya, yang kedua, nah, yang ketiga, karena satu-satunya bacaan yang kalau dibaca nilainya ibadah dan ada pahalanya. Ya, alif ba. Kalau baca A B C D E ada paham? Itu abatan yasin alif lam mim, nah, ada pahalanya di setiap hurufnya 10 pahala. Kemudian yang keempat, fadluhu itu keutamaan. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Keutamaannya ialah salah satu ilmu yang paling mulia. Keutamaannya karena salah satu ilmu ya, manfaatnya keutamaan yang keempat, ya kan? Definisi sudah, pokoknya sudah, manfaat sudah, keutamaannya karena salah satu ilmu yang paling mulia yang berhubungan dengan kalam Allah, ya. Keutamaannya salah satu ilmu yang paling mulia, ya, yang berhubungan dengan kalamullah. Jadi ya, karena dia berhubungan dengan kalamullah, itu saja sudah keutamaan. Mudah. Ya, jadi ulama itu nggak panjang lebar keutamaannya begini. Asalkan dia berhubungan dengan kalamullah, maka itu bukan ilmu main-main. Ya. Kenapa? Karena yang mau dipelajari itu kalamullah, bukan kalam orang biasa, bukan kalam biasa, bukan firman biasa, firman Allah. Ya, karena apa saja yang dekat dengan kalamullah dia akan baik, ya kan? Khairukum man ta'allama, yang orang belajarnya baik, ya, orang yang mengajarkannya baik, yang memfasilitasinya mendapatkan kebaikan. Jadi semuanya apa saja yang dekat dengan Al-Quran, kalau Allah ya baik. Khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik-baik kalian yang orang yang mau belajar dan mau mengajarkan Al-Quran. Yang kelima, nisbah, korelasi, ya. Nisbah itu korelasi, ya. Apa hubungannya? Ya, hubungan ilmu tajwid itu dengan ilmu apa? Ya, jadi kalau kita belajar tajwid itu, dia dihubungkan ke ilmu apa? Maka ilmu tajwid, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Ya, jadi dia ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, datang dari Allah Ta'ala, dengan tajwidnya, untuk menjaga Al-Quran dari segi bacaannya, untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya. Sebenarnya, jadi ilmu tajwid merupakan ilmu yang berkaitan, berkaitan sama dengan Al-Quran. Ya, berkaitan dengan Al-Quran, datang dari Allah Ta'ala dengan tajwidnya, untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari segi bacaannya,
dari segi bacaannya. Ya, jadi hubungannya dengan ilmu Al-Quran. Ya, itu. Kalau fikih, yang hubungannya dengan apa? Hukum, ya. Hukum orang-orang yang akan mengerjakannya, mukallaf. Ya. Dan ini berkaitan dengan amalan-amalan para mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah mendapatkan beban syariat, ya. Yang sudah balik, berakal. Jadi tajwid berhubungan dengan Al-Quran. Yang keenam, penemu. Al-Wadi', siapa penemunya? Kenapa ini penting kita belajar? Supaya kita tahu kemana kita merujuk. Ya, jangan sampai belajar tajwid merujuknya ke Aristoteles, ya, ke Darwin misalnya. Udah salah, ya kan? Jadi merujuknya supaya kita tahu penemunya. Ya, secara riwayat. Jadi secara riwayat. Kalau secara riwayat berarti secara apa? Bunyi. Sudah tergambar kan? Berarti secara riwayat siapa penemunya? Ya, bunyi bacaan Quran tadi penemu, ya. Sandarannya bunyinya dari siapa? Rasulullah. Makanya orang laki supaya dapat syaratnya supaya bersambung ke Rasulullah kan? Kenapa? Karena secara riwayat yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ini ilmu yang mulia, ya. Jadi kita belajar sesuatu yang ilmu yang mulia. Jadi bersandar penemunya secara riwayat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau bertalaki dengan malaikat Jibril. Talaki yang bertemu untuk membacakan, ya, dengan malaikat Jibril, dan malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara riwayat. Nanti kalau Bapak mendengar secara riwayat, itu maksudnya secara bunyinya, ya, secara pengucapannya, lafalnya. Nah, yang kedua itu secara riwayat. Riwayat itu teori. Teori berarti bersangkut paut dengan siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu tajwid sampai ada Iqla, Iqfa, Idgham Mutawassilain, Mutadarisain. Kalau secara teori jangan Umar bin Khattab, Utsman nggak ada, yang sahabat dulu nggak ada teori nggak ada, ya, karena pada saat itu masa ya mengumpulkan Al-Quran, ya, membukukan Al-Quran menjadi mushaf. Ya, nah secara teori ilmu tajwid itu ada yang mengatakan penemunya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada yang mengatakan Abdul Aswad Ad-Duali. Abdul Aswad Ad-Duali. Ini penting, ya. Namanya susah. Mana nulisnya kan? Tulis saja. Al-Duali. Penemunya mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Mungkin ada yang kita cetaknya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada yang mengatakan Abdul Aswad Ad-Duali. Ada yang mengatakan Hafiz bin Umar. Ya, ada yang mengatakan Hafiz bin Umar.
bin Ubaidillah. Nah, atau sering dikenal dengan Imam Al-Khawqani. Al-Khawqani. Inilah penemu ilmu tajwid. Jadi setiap ilmu itu ada penemunya ya, yang membukukannya sehingga menjadi tajwid. Kalau fikih siapa yang dikenal? Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Hadis sendiri, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya ya, yang menjadi rujukan, ya, menjadi tempat kita mau itu. Sehingga nanti ketika kita mendengar nama itu, oh, tajwid ini. Nah, ya. Nanti dengar nama Plato, Plato, nanti itu ilmu apa? Filsafat kan ya. Nah, kalau Ibnu Sina, berarti ilmu apa? Kedokteran, ya kan? Jadi masing-masing dia ada, ya, ini penting ya. Jadi ada yang mengatakan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ada yang mengatakan Abu Aswad Al-Bukhari, ada yang mengatakan Hafiz bin Umar, ya, ada yang mengatakan Abu Muzahid Musa Al-Haqqani, ya, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, sudah kita bertemu. Abu Mujahid Musa bin Ubaidillah Al-Khawqani. Maka nanti ada bait yang lama, bait tajwid yang lama, bait Al-Khawqani, Qasidah Al-Khawqani. Oke ya, yang ketujuh, nama, jelas ya. Apa nama ilmu yang kita pelajari? Tajwid. Kita dapat ya, tajwid. Ya, kemudian istinbat. Ya, istinbat itu sandaran ya, sumber ya. Jadi sumber pembahasan ilmu tajwid ini dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sandarannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul menyampaikan secara riwayat. Berarti secara riwayat dari secara apa? Secara riwayat secara apa? Bunyi. Ya, bacaan kepada sahabat kepada tabi'in, sampailah kepada kita. Ya, sampailah kepada kita, tersambung sampai kepada kita. Makanya Al-Quran itu terjaga dari sisi bacaannya, terjaga oleh para ulama tajwid. Dari sisi apa lagi? Dari sisi rosam, tulisannya terjaga oleh ahli rosam. Dari sisi bacaannya terjaga oleh hafiz Quran, ya. Dari sisi tafsirnya dijaga oleh ulama tafsir, tak boleh tafsirnya sendiri. Makanya Quran itu sampai kapanpun dia akan terjaga sampai kiamat. Ya. Kalau ada yang mau berubah isi Al-Quran, langsung ketahuan terus. Ya, dari sisi periwayatannya segala macam. Ya. Kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Hukum mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu kalau kita sholat, contoh sholat jenazah, ya, ada saja satu yang menjalankan,
bebaslah sekampung dari dosa. Jadi fardu yang tercukupi ya oleh satu atau dua orang yang paham ya. Jadi fardu kifayah itu fardu ya yang terpenuhi kewajibannya jika dilakukan oleh seorang atau sebagian orang. Jadi kalau di kampung tuh ada yang tahu tajwid, misalnya di kampung apa? Perdagangan. Nah, di perdagangan ini ada orang yang paham tajwid. Udah pasal kampung itu dari dosa. Artinya dia tidak tahu ditanya mati jumpa kok apa hukumnya tahu dia. Oh, ikhfa, mati jumpa ini tahu dia semuanya. Mat ini panjangnya sekian ini sekian ini. Ya, kalau dia riwayat ini dia paham. Kalau di tempat pertanyaan dia paham juga. Jadi bapaknya nggak perlu belajar itu nggak ada masalah. Ya. Kalau jadi belajar di Islam yang kalau bapak mau belajar masalah. Cuma ada hukum yang kedua. Apa itu? Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya fardu ain. Nah ya. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid ya, atau hukum mengamalkan ilmu tajwid, mengamalkan dengan pas membaca kan. Nah, berarti hukum membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya fardu ain ya, fardu ain. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid fardu ain. Apa itu? Bapak nggak tahu nama-namanya, istilah-istilahnya nggak tahu, tapi ketika membaca Al-Quran harus tahu tajwidnya. Ya. Oh, ini huruf H-nya bunyinya ini alhamdulillah. Tapi kita lihat di mana dalam letak huruf H itu? Namanya orang ahli tajwid, yang penting H. Yang penting H, sudah lepas saja. Ya. Alamin ain. Ketika dibaca pas alamin. Tapi ditanya ain itu mana? Kalau nggak tahu ya nggak masalah. Yang penting dia tahu mengucapkan huruf ain. Ya. Ditanya ada berapa masuk huruf nggak tahu ya nggak masalah. Yang penting ketika baca Al-Quran ya harus sehat. Nah, berarti mau nggak mau belajar juga aja. Ya silakan ya. Ya. Ada kok sekarang Ustaz terjemahan sudah ada Arab Latinnya, bahasa Latinnya nggak cukup karena yang namanya Latin beda dengan huruf Arab. Kalau Latin itu kan huruf S cuma satu S. Kalau Arab ada sin, ada ta, ada sol, apa lagi? Ada shin, ada lagi kan? Ini aja kan lengkap. Apa bisa diperkata semuanya? Ya, nah, ya kan? Ada berapa ya? 4. Yang satu sin, sod, ta, sya. Beda-beda bunyinya, riwayatnya bunyi beda bunyinya. Ya nggak bisa kita pukul rata. Kalau kita cuma satu ha. Kalau Arab ada ha, ada ha, bisa kita pukul rata. Nah, kalau kita baca Latin, nggak tahu kita itu halin apa. Contoh Yasin, ditulis ini Yasin. Coba kita baca Shin. Apakah sin, apakah fin, ta, atau shin? Ya, kita nggak tahu. Ya, apalagi panjangnya. Panjang Yasin itu 6 misalnya. Ditulis nggak? Ya, ya kan 2 rakaat, ya 2 A. Ya, S1 ini 6.
Nah, ya. Ada itu maksudnya panjang ini ya. Ya, 6 harokat. Ya, akan bisa jadi masalah ya. Jadi, menurut Allah Azza wa Jalla, kita ya kalau nggak tahu istilahnya nggak masalah, tapi bunyinya harus pas. Ya. Jadi mengetahui ilmunya fardu kifayah, mengamalkannya fardu ain. Mengamalkannya fardu ain. Baik, yang terakhir permasalahan masail, permasalahan ilmu tajwid. Ya, apa saja permasalahan yang akan dibahas dalam ilmu tajwid? Tergambarlah kita. Permasalahan yang akan dibahas adalah tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kaidah-kaidah ilmu tajwid. Ya, kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ulama apa? Ulama qiraah. Ulama qiraah, ya. Nah, kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para ulama qiraah. Ya. Apa saja kaidah-kaidahnya? Makanya nanti kaidah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf, maka hukumnya ada. Ya, kaidah apa lagi? Mim mati bertemu dengan huruf, ada hukumnya. Ya, kaidah mat, ya, berapa panjangnya, apa namanya, ini kan kaidah-kaidah yang sudah baku ya, yang sudah ditetapkan oleh para ulama dari masa ke masa. Jadi kalau kita belajar tajwid, 10 itu yang harus kita pahami. Separuh saja Bapak dapat, kalau tidak jago dari yang 10 tadi. Ya, apalagi kita tahu 10-nya. Ya, jadi semua ilmu ini ya, mau belajar fikih harus tahu definisinya apa. Maka kalau berdebat atau diskusi muzakarah, ya, tidak lepas dari 10 itu. Contoh bahasa kata bid'ah misalkan. Apa itu bid'ah ya? Menurut Anda definisi bid'ah apa? Nah, bisa jadi nanti definisinya beda ya. Definisi kita kalau sudah beda definisi, sudah jelas nanti kesimpulan hukumnya itu jelas beda nanti, ya. Nah, jelas beda. Jadi harus samakan dulu definisinya, ya. Harus samakan dulu definisinya. Sering berantem gitu, karena sebenarnya simpel aja, karena beda definisi, ya, beda definisi. Ya bisa. Jadi menurut Allah Azza wa Jalla. Jadi karena perbedaan definisi akhirnya berbeda hukum. Yang satu mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjakan di masa Nabi. Yang satu mendefinisikan selama tidak bertentangan dengan syariat, selama ada landasannya dalam syariat, maka dia tidak masuk kategori bid'ah. Beda tadi, ya. Turunannya sudah beda. Jadi tajwid, ya, pembahasannya, definisinya mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya. Berarti yang dibahas apa? Mulut, berkisar dengan mulut dan segala apa yang ada di dalam mulut, gigi, ya kan, tenggorokan, ya, karena keluarnya huruf dari situ. Sampai di sini ada yang bertanya? Ya, gambarannya ya, supaya kita sempurna nanti sedikit ya. Nah, ini 10 yang dibahas saya tadi tempat keluar huruf. Maka di dalam mengeluarkan huruf biar sempurna, ya, biar sempurna. Yang pertama kita harus
siapkan dulu rahangnya. Rahang, ya, siapkan dulu rahangnya. Nah, udah dapat rahangnya, baru huruf sukunnya. Huruf sukun, ya, huruf sukun, karena bunyi asli huruf itu ketika sukun, ya, ketika sukun. Yang ketiga harokat, ya, harokat. Harokat itu apa? Panjang pendek. Baris, ya, barisnya. Ini ada sebenarnya kalau mau sempurna ya. Nah, mengeluarkan huruf. Kalau bicara mengeluarkan huruf. Nanti kalau bicara sifatnya lain, ya, sifatnya. Nah, ini tiga ya. Pertama rahang. Rahang itu siapkan dulu rahang. Ya, rahang itu ada dua, tebal dan tipis. Ya, rahang tebal dan tipis. Ya. Nah, rahang tebal dan tipis. Jadi siapkan dulu. Apa yang dimaksud dengan rahang tebal? Ya. Kapan rahang tebal ini digunakan? Ketika huruf tebal, maka gunakanlah rahang tebal. Kalau hurufnya tebal, gunakanlah rahang tebal. Kalau tipis, huruf-huruf yang tipis, huruf-huruf tipis. Kalau dalam tajwid nanti namanya istilah. Ya, kalau tipis ini istifal. Ini kan biar bahasa mudah dipahami aja dulu. Ya, nanti panduan yang belum ada ya. Jadi rahangnya yang harus disiapkan dulu, tebal atau tipis. Mudah sebenarnya. Pahami dulu huruf tebalnya, sisanya pasti huruf tipis. Apa saja huruf tebal terangkum dalam kata husnul blok tipis. Sol, bod, ghain, to, qaf dan dha. Ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ro gimana Ustaz? Ro masuk juga ro, tapi ro ini keadaan dia tebal, keadaan dia tipis. Udahlah, kita masukkan aja ro ketika tebal ya. Ketika tebal garis atas ro. Ya. Lam masuk juga ketika lafzul jalalah, lafaz Allah, maka lamnya dibaca tebal. Enggak bisa Allah, tapi Allah. Ya. Nah, lam. Karena lam ini akan jadi tipis. Ya. Ini berarti secara pastinya yang tebal itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini kan 50-50 ya. Ada berapa kali huruf hijaya? 9. Berarti berapa sisanya? Yang tipis 22. 22. Ya. Nah, berarti sisa dari 7 ini 22. Huruf tipis. Tadi kho, so, dot, ro, ko, kof dan dha. Nah, ya 7, sisanya 22. Nah, baik. Sampai sini bisa pahami huruf tebal. Nah, sekarang gimana bentuk rahang tebal itu? Itu ain apa? Hah? Ain apa gue? Ain. Oi. Habis ain, oi. Ya, di mana posisi rahang
ketika tebal. Ya, ada beberapa riwayat yang mudahnya ya dari Syekh Al-Bukhari ya, yang juga memiliki sanad bacaan. Begitu juga dari syekh-syekh yang lain yang saya dapatkan ketika tadi ya, seperti kita rahang tebal itu rahang O. Coba sama O. Nah. Atau yang kedua rahang normal, tutup mulut, itu rahang tebal. Posisi mulut kita diam, itu rahang tebal. Jika kita masukkan mulutnya, ho, so, to, lo. Nah, dalam kondisi rahang kita normal. Kadang ada yang susah, ya, ho, so, maka dia bisa pakai rahang seperti rahang. Oh, yang penting jangan ngomong, ya, jangan so, to, lo, ini salah. Karena yang ngomong itu cuma huruf o, ya, sama baris doma. Artinya ngomong, ya, sama-sama pakai o yang ada itu bakso. Beli bakso mana bakso? Miso. Ada bakso. Beli bakso. Gambarnya ada bakso. Ada bakso, miso, soto. Bisa kan? Nah, bisa kan ada soto. Ya. Biasanya kan? Dipahami ya? Ya, sama-sama. Itu secara otomatis kalau lidah kita naik sudah dari sisi sifatnya, tapi dari sisi rahangnya seperti itu. Ya, jadi bunyinya berat. Ya, misalnya itu, manusia dari ya. Nah, ketika dia tipis, sudah jelas ya, rahang tebal tadi ya. Ketika tipis gimana? Ya, lebih mudahnya seperti rahang I, ya. Tipis juga I. Kita nyuruh I mana? I. Kan secara otomatis seperti orang senyum, ya. Nah, kan I. Atau sama di sini. Coba sebutkan di sini tapi nggak senyum. Posisi. Masa kita tahu kan? Jadi ketika senyum, nah huruf-hurufnya apa saja selain yang tujuh ini. Berarti A masuk. Ya, senyum dulu. I. Tahan ya. I. A. B. Ya. Jadi jangan o, bo, to. Kalau o, bo, to itu nama apa? Tebal. Ada orang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hurufnya pas, tapi rahangnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan beda? Beda bunyinya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Beda bunyinya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Beda. Ya, apalagi kalau dia baca antara semua.
Ada kebal semua tuh. Ya kan? Jadi Allah Azza wa Jalla. Jadi ya iya atau kita sama-sama sebut air. Ini kan air. Makanya kata ulama Qur'an, orang yang baca Al-Quran dia akan selalu ceria. Kenapa? Karena banyak huruf ceria daripada huruf remuk. Ya kan? Kalau orang baca Quran itu fresh ya, bahagia asal tahu ya. Dari awal aja kan masih a'udzu billahi jadi dari awal itu sudah Bismillah. Bismillah. Kita senang ya. Jadi Ustaz, ada juga yang belajar tilawat itu kan Quran. Ini dari pelajaran bahasa ya. Kalau usah kita bahas. Penting kita udah tahu ya, ketika tipis gunakan rahang tipis. Ya, kalau tebal gunakan rahang tebal. Ya. Nah, baik. Contoh. Gimana bacanya ini? Coba baca.
bukan wawnya of. Kalau of berarti hanya dari depan of. Nah, ya jangan yang kalah. Kalau yang kalah nanti tohnya jadi tipis ya kalah. Kan seharusnya di atas daun, ya. Bagi sayosla. Kalau kita tak perhatian rahangnya, sayosla, Nah, makanya disitulah kita harus tahu rahang. Bisa pahami? Kalau orang lagi, bakso, soto, miso, ya kan? Bakso, soto, miso, kalau itu soto, salah. Ihdinas ya. Nah, tidak tepat. Sekarang huruf sukun. Jadi kita harus tahu huruf sukun. Ya, bunyi sukunnya. Ini cara bunyi sukunnya. Jadi asal semua huruf itu adalah sukun. Ya. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui huruf itu sukun? Yang pertama ada 3 cara. Yang pertama sukunkan hurufnya. Yang kedua kasih beri huruf bantu. Ya. Atau tambah ya. Tambah huruf bantu. Yang ketiga hapus huruf tambahnya. Dan 3 untuk mengetahui huruf itu sukun bunyinya, maksudnya bunyi huruf sukun. Yang pertama sukunkan hurufnya. Yang kedua tambah huruf bantu. Yang ketiga hapus huruf tambah. Contoh, kita mau mengetahui ya bunyi huruf hamzah. Kemana bunyi huruf hamzah ketika sukun? Nah, sukun dulu. Apa bacanya? Kan nggak tahu kita bacanya. Ya sukun. Kasih huruf tambah, huruf bantu. Kita tambah pakai huruf hamzah saja, huruf alif. Apa bacanya? Rahang siapkan orang. Nah, yang ketiga hapus huruf tambahnya. Jadi apa bunyinya? Ya, tadi kita baca ayatnya yang bunyi tadi mana? Kan ini. Kalau ini kan hilangkan ayat ini. Mana bunyinya lagi? Kan tidak itu kan? Itu kan bunyi aslinya coba. Hilangkan ayat ini. Itu lagi. Tapi leher tertahan nggak? Kan tertahan. Itulah bunyi aslinya. Ya. Nah, itulah bunyi aslinya. Hilangkan ayat. Itulah. Jadi supaya saya yakin, itu kepala hati sudah ya. Ya sama hilangkan ayat ini. Itulah. Masih ada lagi. Gak ada bunyi lagi tertahan. Kenapa ini penting? Karena nanti kita dapati dalam Al-Quran itu banyak huruf bertemu mati. Satu mati karena sukun barisnya, yang satu mati karena waqaf. Contoh dalam surah Yusuf, ya. Dalam surah Yusuf ada lafaz di sini ada waqaf. Kemana bacanya? Ini mati. Ini pun
harus nantian juga. Karena tak boleh kita mematikan, mewakafkan Al-Quran dengan menjadikan barisnya. Kalau fa'akan bi bunga, ya, atau Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kan ada kan? Harus dimatikan huruf. Nah, ini gimana bacanya? Berarti tadi bunyi hamzah apa bunyinya? Bunyi hamzah matinya dari mana? Hilangkan aja jadi. Nah, ya kan? Berarti fa'akalahu bi, ya kan? Bi tidak dapat satu. Tinggal yang mana dulu? Ba. Pakai rumusnya. Matikan hurufnya. Ya kan? Tambah huruf bantu. Kemudian hapus. Nah, sebelum kita hapus apa bunyinya? Ya kan? Pokok angkat hilangkan huruf tambahnya. Hayati hilangkan ayat jadi Sekali lagi hilangkan ayat jadi tinggal gabungkan fa'akalahu dzikr. Sering kalau dia nggak tahu dia punya asli nanti fa'akalahu dzikr apa ini? Kalau dzikr berarti bunyi hamzahnya ke. Sementara bunyi hamzah tadi ya, nanti fa'akalahu dzikr. Satu lagi ya. Fa'akalahu dzikr. Apa? Contoh lain ya. Contoh lain. Kita hapus ya. Sering soal apa? Kulla yawmin huwa fi apa? Siap. Ya kan? Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Ya kan? Nah, cuman saya baca. Ada yang baca sya'nin. Ya kan? Ada yang baca mundaina. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Hilang mudah. Enggak boleh hilang dulu. Enggak boleh hilang dulu. Nah, jadi gimana bacanya? Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Berapa satu? Tinggal huruf. Nah, pakai rumus ini. Matikan, enggak tahu kita baca. Kasih huruf tambah. Jadi bacanya hilangkan ayat ini. Mana kan ada? Coba hilangkan ayat ini. Bukan kan kalau kan nanti berarti akun kan hilangkan ayat ini. Bukan. Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Langsung hilang dari bukan Jadi lidah ke atas itu. Ya, hilangkan dari Berarti lidah nggak bergerak ya Ustaz? ya nggak rasa langsung habis lepaskan dari kata langsung Kulla yawmin huwa fi sya'nin. Bukan sya'nin.
Ya. La yaumi Ya. Kan banyak kan? Wal asri. Cuma dua. wal asr Paling banyak wal asri. Namanya. Kalau saya hilangkan dulu. wal asr Kalau dia tahu. Nah, sob dah tahu. Kalau as hilangkan aja jadi. Tahu kan? Oh, tahu. Hilangkan aja jadi. Wal asr. Wal asr. Ya. Ya, ini kuncinya mengetahui huruf apa? Huruf sukun. Ya. Itu ya. Serigala Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Ya, kemarin konyol kan? Sin. Kalau bapak baca mus, berarti bapak baca huruf sod. senyum ya Ustaz. Mustabihan. Sin tebal atau tipis? As. Kan bukan aus. As. Hilangkan aja jadi mu. Kalau mus langsung Agak monyong ya Ustaz. Agak monyong. mus. Nanti yang diikut nanti section yang ada dalam Al-Fatihah yang nampak dulu masih nampak kan? Ihdinas siratal mus. Ya. Kalau saya bilang begini sama-sama mu, satu kali enggak? Satu kali enggak? Kalau saya bilang ini ya, satu kali enggak? Kalau gini satu kali enggak? Gabungkan mus. Ya. Jadi udah mus baru ditarik mus. Itu dah apa bunyinya? Mus sama saja. Mus. Coba mus. Jangan campur, jangan mus. Mus. Dan jangan pula untuk dapat sin jadi mus. Bila siratal mustaqim mus. Ada mus. Itu mus. Satu. Mus. Ada mus. Lepas. Ini ya. Udah. Ini ya. Jadi nanti ke depan kita akan ini tak lepas dari tiganya. Kita siapkan rahang. Kita harus tahu dulu sukun ya. Yang terakhir harokat. Ya, harokat itu baris. Kalau dia baris atas mulut dibuka, ya kayaknya mulut dibuka. Kalau baris di atas mulut dibuka. Kalau baris bawah rahang turun. Kalau baris tomah, harokat tomah, monyong mulut monyong, atau mayun namanya. Tahu nggak? Kalau baris atas mulut dibuka, baris bawah rahang turun, baris tomah ini baris tomah namanya. Ya, ya. Coba
tebal atau tipis? Hah? Tebal atau tipis? Rahangnya. Tipis. Kan nggak masuk dulu. Tipis. Ya. Ba. Mulut dibuka. Ba. Rahang siapkan. Harokatnya. Ba. Kalau nggak dibuka. Ge. Kenapa ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Surah subuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Kali Pak. Ba. Kalau kali salah, rahang turun. I. Ya. Rahang turun. Normalnya kita katakan di sini, coba. Nah, itulah I-nya. Ya. Itu otomatis rahang selalu turun di sini. Ya. Jadi yang I. Kata Ustaz itu rahang turun, berarti I. Ya, nama. Biasanya di sini normal, di sini. Ya, B. Kenapa rahang turun? Supaya sempurna I-nya. Kalau nggak turun, B. Makanya orang baca Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu udah jelas rahangnya itu B. Jadi bismi bukan bis, tapi bis bukan bis. Paham ya? Nah, kemudian kalau dia u, mulut di monyong. Bu. Ukuran monyongnya gimana? Karena kan mulut kita kan beda-beda ya. Normalnya cuma kalau kita monyong sama-sama buku. Nah, itulah ukuran monyong masih. Karena kan mulut orang ada lebar, ada tipis, ada kecil mulutnya. Udah, ketika dia baca buku, ya otomatis monyong atau buku bambu. Kalau nggak monyong, buku bambu. Jadi makanya orang baca qul ya ayyuhal kafirun. Gimana? Kalau nggak monyong, jadi mulut dibuka biar sempurna ada. Dagu rahang turun supaya sempurnanya I. Mulut monyong supaya sempurna Udah, itu aja. Tiga yang ada yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Ini rencana sebulan sekali atau cuma? Seminggu sekali. Sebulan sekali. Lupa lah ya. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita. Ini ingat ya rumusnya. Nanti mana tahu jumpa huruf-huruf dua mati pakai ya. Jika kan banyak huruf seperti surah Al-Ariz ya. Ada orang kalau muhal berarti pemilihannya huruf. Coba hilang aja jadi ya hilang aja jadi hilang aja jadi jangan kalmuhal ya wastaghfir jangan wastaghfir kalau wastaghfir ya
Idza jaa nasrullahi wal Nah, ada yang mau ditanya? Ustaz, kalau dari pastinya itu bisa kan? Bisa ditambahkan bisa gitu ya? Ya, tambah bunyi 3 tadi, sukutkan dulu hurufnya. Jika kita mau cari huruf H, tapi kan kita nggak tahu bunyi H mati di mana. Nah, kasih huruf bantu. Alif. Kalau bunyi kan, baru hilangkan, hapus huruf bantu yang hilangkan air jadi ya kan? Nah, itulah yang kita pakai. Dan itu pun melatihnya harus ada guru, ya, harus kita bacakan nanti di depan guru, ya. Nanti ada fashahatul lisan, latih ya. Jadi ini mukadimah yang nanti akan kita bahas. Kalau kita praktekkan, insya Allah ya, akan memudahkan kita ya. Kapan dia tebal, kapan dia tipis, kuncinya rahang disiapkan, ya, rahang kita disiapkan. Baik demikian, yang bisa ini kelamaan kita mengajinya atau maunya berapa? Mulainya lama. Mulainya lama. Terlambat. Mulainya gimana? Bagus ya. Maunya belajar mau sejam, setengah jam, enaknya gimana? Sejam berapa? Dua jam. Hah? Canggung. Kalau nggak keren nanti. Iya, 1 jam. Kalau nggak masalah, kan di sini ya. Cuma bapak seusia seperti ini menyerap ilmunya nanti banyak nanti. Tidak masuk. Nanti seperti pembahasan kita 45 menit tidak cukup. Hah? Dibahas Sebenarnya efektifnya 45 menit ya. Cuma kalau apa kita buat jadi satu. Ya kan biar enaknya. Tapi kalau saya susul aja ya. Nah, ini saya suruh buat jadi aja. Tahu nggak namanya? Bilang awak. Nah, susul ya. Ini setengah setengah. Udah setengah. Bisa lah. Kalau sudah setengah, kita main kita ini. Siapa penemu? Terjunnya apa? Baik ya, sejam lah ya, sejam ya. Nanti sisanya tanya jawab ya kan? Tanya jawab. Belajar siap panas biasanya. Dan usahakan ya, ini saran, usahakan sebelum kesini tidur dulu. Jadi supaya fresh. Kita tidurnya sebelum zuhur. Kan acara mulai jam 2 kan? Jam 2 kan? Setengah 2 ya? Kamu jam setengah 2 ya? Ada jam 2. Biar jam 2 siap jam 3 gitu. Biar guru-gurunya bisa ikut saya. Hah? Guru-gurunya biar setengah 3 biar bisa masuk kelas. Oh, berarti gurunya kalau ikut jam setengah 2, setengah 3 bisa lah ya? Bukan ya? Jam setengah 2 ya? Berarti ada nggak ada kita mulai ya. Dua orang datang, jam setengah 2. Bisa? Setengah 2 Ustaz. Hah? Setengah 2 gitu. Iya, ada yang mau tambah lagi jam 2. Jam 2 loh Ustaz. Jangan lama kali. Enggak, ya guru-gurunya ikut belajar. Iya, nah mikirin mama anak juga nih Ustaz. Kenapa mikirin mama anak? Nah itu lah. Setengah 2 ini bisa lah. Setengah 2. Setengah 2. Nah, setengah 2 ya. Setengah 2 sampai setengah 3. Setengah 2 sampai setengah 3. Sisa tanya jawab. Ya. Ya, di situ mau yang pulang kan, yang mau sholat di sini gitu. Ya. Kalau dibuat pagi nanti kerja kan. Nah, kalau saya sini ya. Ya. Jadi ya jam setengah 2 mau 2 orang datang, 2 orang kita mulai, 3 orang datang, 3 orang kita mulai, ya. Siap setengah 3. Jadi guru-gurunya mungkin yang mau ikut bisa ya. Guru-gurunya setengah 3 kalau masuk, murid-murid dari perdana nggak ada masalah ya. Karena itu perdana. Dan ya seperti itu dulu ya. Usahakan
kita betul-betul serius untuk mempelajarinya. Baik, kita tutup karena sudah terawih asar dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.